untuk kedua orang tua kita dan guru-guru kita. Al-Fatihah. Pengirang katamu ya orang tua, hati aja gawe gelap, senang mulia supaya uripmu ora ina. Pengiran katamu orang tua, akhirnya aja gawe gelap, ulama senang ya Allah, supaya sayang bulan sepuluh imam mendung sirahin berbah. Sayang bulan sepuluh imam mendung sirahin والأولياء والشهداء والصالحين والعلماء والعالمين والأدبين وإلى جميع الملائكة المقربين خصوصا إلى سلطان وشعب القبر الجيلاني والشيخ والسدري وإلى حضرة المرشدين الحضرة في بن يحيى بن الشيخ وإلى حضرة جميع الشيخ مع الثانية وجميع الشيخ مع هذه جميع وإلى حضرة والسلام إلى حضرة وإلى حضرة مؤلف هذا الكتاب. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل. أي هذا فصل باب السنن. باب فضل السنن الراتبة. Utawi iki kubab mertelake keutamaannya biro-biro sunnah, ay salat sunnah, ay an-nawafil. Babu as-sunani ar-ratibati. Biro-biro salat sunnah ar-ratibati kang ajeg oleh dilakoni. Ar-ratibati kang ajeg oleh dilakoni ma'al faraidi sumertane biro-biro salat fardu. Wa bayani aqalliha. Lan nerangake mertelake kidik-kidike atau sidik-sidike. Lan nerangake luwih sidik-sidike as-sunan au akmaliha utawa sempurnane as-sunan.
wa malan salat bainahuma kan ing dalem antarane aqalliha wa akmaliha. Bab menerangkan tentang sholat-sholat sunnah rawatib. Seakeh-akeh iku piro, minimal iku piro. Kamu kan ndak beraturan. Nek ditunggoni ya sholat sunnah, nek gak ditunggoni ya ora sholat sunnah. Qobliyah subuh nek dikongkon yo nglakoni, nek gak dikongkon dia gak dilakoni. Kamu tuh cerdasnya luar biasa. Cerdasnya luar biasa. Makanya Nabi memberikan tunjukan kepada kalian itu biar tidak ada rasa ketergantungan dengan kiai. Karena sholatmu bukan untuk kiai, ibadahmu untuk Allah. Sholat subuhmu untuk rotib pun haddad wirdul latif hizib Nawawi, semuanya itu untuk Allah, bukan untuk Abi. Tapi kamu masih Nabi, kamu moco, nega Nabi kamu gak aja. Aneh kamu itu. Padahal kan inna sholati wa nusuki, inna sholati wa nusuki ibadah kesan kula mati namun kagem Allah Ta'ala, namun kagem Allah. Salat kula zikir kula urip kula pecah kula namun kazir, namun kagem peraturan. Ya, andai kata di pondok tidak ada peraturan, bebas, ora usah sholat jamaah, ora usah wiridan, losdol. Kira-kira dadi Fir'aun kabeh. Ya Allah, ini kenapa? Ya itulah karena pintarnya setan. Kalau seperti kalian belum terukur, isu-isu kok ngaji, sharing isu-isu ngaji. Apa itu karena iman? Bukan. Karena peraturan keperasaan. Ada salah. Karena peraturan. Nah kalau yang di luar-luar, mungkin ibumu, pengajian-pengajianmu datang ya. Betul-betul karena imannya yang mendorong untuk datang. Tapi kalau kalian ya orang yakin ya masih ya ada paling 10% yang kelihatan istiqomah. Yang lain itu karena peraturan. Gua ada swarga jenis swarga peraturan. Di panggonanmu boleh itu. An ummil mu'minina ummi habibata Ramlata binti Abi Sufyan radhiyallahu anhu qalat سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حميدا ما من مسلم رأى تاوي saking kawula muslimin kang Islam yusolli alaihi salat sapa abad lillahi ta'ala karena Allah ta'ala alaihi wa Allah kulla yaumin ing dalam saben-saben dina Sintai asyrata kelawan rolas abani rakaatan rakaati tatawuan hale salat sunnah ghaira faridatin kang sakliyane salat fardu illa banaiku kejaba bangun sinten Allah lahu maring abad baitan ing omah fil jannati dalam swarga au illa bunya utawa kejaba den bangun lahu karana abad apa baitun omah fil jannati dalam swarga
kuncinya di sini 12 rakaat selain sholat sunnah fardu. Kuncinya di sini sholat 12 rakaat selain sholat fardu, artinya sholat sunnah rawatib. Hitungan. Qobliyah subuh berapa? 2. Qobliyah duhur 2. Ba'diyah duhur. Qobliyah asar. Ba'diyah maghrib. Terus Qobliyah isya. Ba'diyah isya. Berarti jumlahnya 14. Ada yang mengatakan sebelum zuhur dan sesudah zuhur itu 4 rakaat. Itu yang bagus sekali. Berarti tambah lagi. Jadi berapa? 18. Makanya di sini tadi diterangkan ada aqall, ada aqallu, ada akmaluha. Ada aqalluha, ada akmaluha. Ada standar minimal, ada standar maksimalnya. Kalau kalian, ya mudah-mudahan, cuma saya, Abi masih nggak yakin. Bahkan aku malah yakin, aku yakin kalau kamu di rumah itu kamu nggak pernah sholat sunnah. Mudah-mudahan keyakinanku salah. Iya. Ya. Ini kenapa? Ini kok sentrum. Jadi anak-anak sekalian, janjinya Allah standarnya di sini adalah 12 rakaat. Wes pilihan dewe, hitungan dewe. 12 rakaat sholat sunnah rawatib. Sholat sunat yang mengiring-iringi sholat fardu. Dan itu sebenarnya kalau kamu cari afdolnya, sholat rawatib ini dilaksanakan di rumah. Kalau di pondok itu di kamar. Cuma kalau di kamar aku kok nggak yakin. Kalau di kamar, tapi nggak yakin. Jadi misalnya prakteknya begini. Ada azan di masjid zuhur, di masjid Sirot ya. Azan. Kamu sebelum kesini, kamu di kamar sudah sholat sunat rawatib dulu. Baru di masjid sholat sunat tahiyatul masjid, terus zuhur. Habis zuhur salam ke pondok lagi, baru sholat ba'diyah di pondok atau di kamar. Nek dipraktek ngono, sak pondok kene sing sholat sunnah. Ya mana? Gak apa betul? Apa nih? Dok gerbang langsung, ya sambil roh ST, roh kenal, serapa bersolat sunnah. Insyaallah Mas Sapi kok ganteng potongannya. Potong di mana itu? 6.000 apa 8.000? Sallallahu alaihi Muhammad. Salat sunnah yang dikerjakan 12 rakaat ngiring-ngiringi salat fardu, maka janjinya Allah akan ada satu bangunan di sana. Ada satu mabna, ada satu geraha. Ini bahasamu hotel. Ya, asrama. Jadi asrama salat sunnah 12 rakaat. Ya. Jadi setiap amalan-amalan itu ada pahalanya sendiri-sendiri di surganya Allah, termasuk sholat sunat atau tatawul. Nah, kamu diceritain ini, dikandani ini, diceritanya sampai Kanjeng Nabi, kok orang nganten. Kowe berarti nemen-nemene wong hebat wong sing ngandani Kanjeng Nabi si orang nganten, orang bola poni. Terus dari dikandani sapa? Kandani Nabi ra bola goni, ya. Wa 'an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala Salaitu salat musalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam semerta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rakaat ini kelawan rakaat. Subhanallah. Ditutupi lagi.
Anu ba'di. Oh. Rakaat ini kelawan rakaat qabla dhuhri ing dalem sadurunge salat zuhur. Wa rakaat ini lan rakaat ba'da ing dalem sa'usih zuhur. Wa rakaat ini rakaat ba'da al-jumu'ah. Iki hadisnya. Ada beberapa orang dengan aliran tertentu itu bantah tuh. Salat Jumat, salat Jumat jarene kok salat sunnah. Kok ada ba'diyah salat sunnah. Ya, ki piye hukume ba'diyah? Pada karo bar sholat duha bebak dia sholat duha. Mau jadi Panji Gumilang yang kedua. Ajarannya terus. Ini bantah. Ya, memang sholat Jumat itu dia namanya sholat sunnah, tapi statusnya wajib. Mungkin dibantah ya sholat sunnah duha enek kopiah enek dia. Berarti minggu duha, kopiah sih duha. Baru 2 hari terus lagi dia. Rakaat ini lan rakaat ba'da al-maghribi ing dalam sause salat maghrib wa rakaat ini lan rakaat ba'da al-isya'i lan ing dalam sause isya. Ini yang standar minimal. Berarti piro? 10. Hadisnya ini. Saya 10. Padahal ini yang utama adalah rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Salat 2 rakaat sebelum subuh, salat sunnah fajar ini adalah salat sunnah yang bandingan pahalanya lebih mulia, lebih berharga, lebih mahal daripada dunia dan seisinya. Ya, bukan salat fajar, tapi salat sunnah fajar. Fajarnya ada. Nek nyolati fajar, Masya Allah pahalanya. Standar minimal. Nah, yang Abi pertanyakan, yang tidak ada sholat rawatib itu setelah atau sebelum sholat apa? Ba'diyah asar tidak ada. Terus? Qobliyah maghrib. Terus? Ba'diyah subuh. Bukan ba'diyah. Ba'diyah. Jadi kalau pakai ba'diyah. Kalau sebelum maghrib itu masih boleh. Masih boleh. Jadi walaupun bahasanya tidak dianjurkan, tapi masih boleh. Yang tidak boleh ada ba'diyah asar dan ba'diyah subuh. Tapi kalau kalian sholat yang lain boleh. Jangan salah paham ya. Jadi habis asar kamu tidak boleh sholat ba'diyah. Tapi kamu boleh sholat sunnah yang lain, boleh. Misalkan ini. Sing mati sama. Siapa? Ube mati. Dadak mati ini asar. Termasuk hal yang disegerakan adalah ya ngurusi jenazah. Apalagi kalau Nabi yang meninggal. Kalau Nabi yang meninggal tidak boleh diarat-arat. Ya, ada Nabi kok meninggal di sini, ya langsung dikuburkan di sini. Karena kayak orang desa tiba piknik sih, piknik, nggak boleh. Mati nanti, kuburin nanti. Kalau ternyata jenazah sudah rapi, habis dimandikan, habis dikafani, terus mau disolatkan, delalah posisinya habis asar. Boleh apa enggak? Boleh. Salat sunnah yang tidak boleh adalah ba'diyahnya. Selain ba'diyah boleh. Ya. Jadi jangan salah paham ya. Seperti salat sunnah ba'diyah subuh. Tidak ada. Ya tak? Tapi ada keterangan di Fathul Mu'in. Kalau kalian sudah istiqomah ya. Istiqomahnya wis pokoknya nemen.
Istiqomah sudah betul-betul dikatakan istiqomah sudah tahunan. Ternyata kamu ngejar derek jamaah, takut kalau ketinggalan. Kalau aku nanti qobliyah, sholatku ketinggalan. Jadi kamu boleh ikut sholat wajibnya, habis wajib kamu qobliyah, tapi mau laksanakan setelah sholat. Itu enaknya sholat sunnah. Jadi kamu yang sudah istiqomah banget, itu sholat qobliyah bisa bahasanya bisa dikodoi, dilakukan setelah sholat. Sholat sunnah itu istimewa. Kowe tak dono ilmune tapi aja mbok lakoni. Tak dono ilmune aja mbok lakoni. Ya, kamu sholat sunnah sekali, niatnya loro, oleh itu. Sholat sunnah sekali, 2 rakaat, mbok niati 2 sholat itu bu, coba lafalin ya. Bikin malas kamu nanti. Jadi kamu sholat sunnah duha sekaligus mbok niati sholat sunnah hajat. Ojo mbok kias no, ya. Kowe tarawih ping 10, akhir sekali 2 rakaat niat esuk sholat tarawih 4. Gak malaikat ya. Nyasat saya. Ya, terakhir. Ini yang sekolah negeri masuk kan? Masuk ya wis. Cukup nanti yang foto biar ini dulu ya. Wa an Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina kulli adzanaini iku ing dalem antarane saben-saben azan lan iqamah. Ini saya sering mendengarkan anak putra iqamah. Jadi kalau iqamah enggak usah pakai wawu. Asyhadu an la ilaha illallah, enggak usah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ya, tidak boleh pakai wawu. Salatun utawi salat siji, artinya 2 rakaat. Baini kulli adzanaini salatun. Baina kulli adzanaini salatun. Waduh. Qala ngendika sapa Kanjeng Nabi bisa disate ing dalam 3 ambalan. 5 ketuwi wong sya akan ngarepaken sapa man muttafaqun alaih. Al-muradu utawi kang den karepaken bil adzanaini kelawan adzan loro iku al-adzanu adzan wal iqamatu lan iqamah. Di antara 2 adzan ada salat. Bahkan 2 adzan itu, adzan dan iqamah, tengahnya ada waktu yang mustajabah, ada doa yang mustajabah. Apabila digunakan untuk sholat berarti sholatnya itu istimewa. Anak-anak sekalian, kalau saja mobil, rumahmu, tanahmu ada pajaknya, ya Pak? Kalau untuk merem ini. Ngantuk itu nikmat apa betul? Ngantuk itu nikmat apa betul? Nikmat, saksirannya nikmat ya. Siat kan ya. Malah turun malah enak. Siat. Jadi sok ngelimpe api, gak dibela api, ngelimpe saksi kan nikmat ya. Makanya berebut di belakang tiang. Rais sehat, Rais. Senyum Rais, Masya Allah. Pipinya kayak bakpao. Setiap benda barangmu ada pajaknya, termasuk pajaknya tubuh, zakatnya tubuh, zakatnya badan itu sholat. Dalam penelitian ada salah satu tokoh ilmuwan yang meneliti tentang sholat. Apabila gerakan-gerakan sholat ini dilakukan secara sempurna dan gerakan-gerakan sholat dilakukan dengan kontinu,
banyak jumlahnya, sering jumlahnya, maka akan memberikan dampak efek kesehatan. Aku tak melok neliti pas sholat, aku rasa sholat gurih. Pengen roh sujudmu piye? Tak delok kadang-kadang enak cah sujud di sikile mau malasnya. Sikile ora mancat. Akhirnya enggak. Mati ke tuladan sikile. Wis tuwek sholat setelah dolanan. Padahal posisi sujud ya. Kamu lamakan. Nek sujud sing suwe itu bisa memberikan tambahan oksigen di otak. Artinya kamu bisa terhindar dari kanker otak. Artinya kamu bisa cerdas. Amin. Tapi sujud loh ya. Masih buat template lebih ditemuin ini. Posisi seperti rukuk. Rukuk punggungmu luruskan. Punggungmu lurus. Nah, itu juga nanti membuat persendian, membuat aliran darahnya bagus. Jadi subhanallah, setiap perintah di dalam agama, apalagi sholat, ini mesti ada faedah-faedah yang tersembunyi, termasuk kesehatan. Wudu ya sama. Makanya kalau dalam tuntunan dalam fikih, ya, kenapa sholat ini harus disyariatkan wudu? Ternyata selain menjadi syarat sahnya sholat, wudu itu ajaib. Wudu itu akan terkait dengan sholatmu. Maksudnya gini, kamu nek wudumu tenangan, kalau wudumu sempurna, sholat itu bisa khusyuk. Tapi kalau wudumu cepat-cepatan, enggak baca doanya, tidak 3 kali, terus boh roto ya, kata-kata melayu ber. Itu akhirnya sholatmu ya enggak khusyuk. Tidak ini itu Masya Allah. Ada keterkaitan. Jadi kalau mau sholatnya sempurna, wudunya harus sempurna. Ya. Kemudian terkait dengan taharah. Kalau wudu itu bisa digunakan untuk beberapa kali sholat. Tapi kalau tayamum itu hanya untuk sekali sholat. Ya, paham ya? Walaupun mudah-mudahan selalu ada air ya. Tapi tolong dipraktekkan. Tayamum juga perlu dipraktekkan. Biar syariat itu tidak sia-sia. Babu takid. Wallahu a'lam. Ya Rabbana bi annana natana wa annana Badul Ya Tawbah Bihamba Wasulana Tiwa Aminin Waghfir li walidina Rabbi Wa Ali wal ikhwani Wa sa'iril khilani Wa kulli dhim habba aw jiratin aw suba Wal muslimina ajma' amina Rabbi yasma' fadlan wa judan man la bihisabi minna bil mustafa rasuli yudami kulli sulli salla sallam rabbi alaihi hadal hadi wa alihi wa sahbihi Kepasi sobi walhamdulillah Bilbadi Yang putra langsung duha, yang putri bisa kembali persiapan sekolah. Kemudian nanti jadwalnya pemotretan sampai dengan zuhur, sampai dengan jam 9. Yang untuk sekolah di dalam ya, yang sekolah di luar nanti sore setelah pulang sekolah. Jadi nanti ini pemotretan untuk terserah mas-mas yang sudah dijadwal randomnya sampai jam 9. Kan jam 9 nanti gilirannya mau moken sampai zuhur. Tapi zuhur nanti di sini lagi ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu
إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mas Imam.